Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Nas'alullaha wa iyyakum an yajma'ana fi sihatin wal afiyah fi sihatin wa afiyatin fi hadha al-yawm insyaallah. Naam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, semoga ya kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesehatan dan keselamatan ya, serta tetap mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan dalam mempelajari tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ya dari awal sampai sekarang. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tafsir di surat Al-Qiyamah ya, tafsir di surah Al-Qiyamah. Naam. Setelah kemarin kita selesaikan tafsir surah Al-Muddatsir biidznillah taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke ayatnya ya, kita akan akan berbicara terlebih dahulu tentang muqaddimah surat Al-Qiyamah. Jadi surat Al-Qiyamah ini adalah termasuk dalam kategori golongan surat Makkiyah ya, atau surat yang diturunkan di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah ya, di saat Nabi belum hijrah ke Madinah. Nah, itulah surat Makkiyah. Kemudian adat ayatiha wa adadu ayatiha, adapun jumlah ayatnya ada 40 ayat. Ada 40 ayat. Nah, dan di surat ini berbicara tentang kekuasaan Allah ya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Baik di awal-awal surat ini ya berbicara tentang bagaimana kekuasaan Allah bisa ya menghidupkan kembali ya yang sudah mati, dan di akhir nanti juga Allah membicarakan tentang asal usul manusia ya, asal usul manusia. Nah, ya untuk menyingkat waktu, mari kita ya mulai dari pembacaan ayatnya terlebih dahulu. Kepada Olan ya, silakan bisa bantu dibacakan ayat 1 hingga ayat 15. Nah, tafadhal. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma'idin aynal mafar. Kalla la wajar illa rabbika yawma'idinil mustaqar.
yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adirah. Nah, ya syukran jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Nah, di ayat ini kita akan coba menerjemahkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tafsirnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ini, La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Naam. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali atau mencela diri sendiri yang selalu menyesali. Naam. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulang belulang mereka, tulang-tulang seluruhnya. Kemudian bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Tentu atau bahkan kami mampu mengumpulkan atau kami mampu menyusun kembali jari jemari yang sempurna Jadi jari jemari yang sempurna yang Allah susun itu adalah bukti bahwa Allah mampu. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia itu selalu ingin membuat maksiat terus-menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dan dia bertanya, kapankah hari kiamat itu akan terjadi? Ayyana itu kapankah? Yaumul qiyamah, hari kiamat terjadi. Fa idza bariqal basar. Maka pada saat penglihatan itu bariko terbelalak atau kaget ketakutan. Apabila penglihatan itu ketakutan, wa khasafal qamar, dan apabila bulan itu khasafa hilang cahayanya, apabila hilang cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan ketika itu matahari dan bulan itu jumi'a, digabungkan, dikumpulkan atau dibenturkan, dikumpulkan, digabungkan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka orang saat itu akan berkata, orang-orang pada hari itu akan berkata, kemanakah kalian akan pergi? Kemanakah kalian akan lari? Kalla la wazar. Tidak ada tempat berlindung. Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu pada hari itu al-mustaqar, tempat kembalinya. Yunabba'ul insanu yawma idzin. Kemudian manusia akan dikabarkan, diberikan kabar pada hari itu bima qaddama wa akhar, terhadap apa saja yang pernah dia lakukan, yang pernah dia kerjakan, dan apa saja yang dia tinggalkan atau lalaikan.
balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu ala nafsihi basirah, terhadap dirinya sendiri menjadi saksi. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adirah, dan meskipun dia mengemukakan, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nah, ya, jadi seperti itulah terjemah dari ayat 1 dan hingga ayat ke-15 surat Al-Qiyamah. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, qad taqaddama ghaira marratin annal muqsama alaihi idza kana muntafiyan jazal ityanu bila qabla al-qasam litaqidin nafyi wal muqsam alaihi ha huna huwa itsbatul ma'ad war raddu ala ma yaz'amuhu al-jahalatu minal ibadi wa min adami ba'thil ajsadi. Walihada qala ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Qala al-Hasan aqsama biyaumil qiyamati wa lam yuqsim bin nafsil lawwamah. Wa qala Qatadah bal aqsama bihima jami'an. Hakadha hakahu Ibnu Abi Hatim wa qad haka Ibnu Jarir anil Hasani wal A'raji annahuma qara'a la uqsimu biyaumil qiyamah, wa hadha yuwajjihu qawl al-Hasani li'annahu athbata al-qasam biyaumil qiyamah wa nafa al-qasam bin nafsil lawwamah. Was-sahihu annahu aqsama bihima jami'an kama qalahu Qatadah rahimahullahu ta'ala wa huwa al-marwiyyu an Ibni Abbasin wa Sa'id ibn Jubair wa ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari. Naam. Ya, Imam Ibnu Katsir berkata menjelaskan ayat pertama hingga ayat ke-15 insyaallah. Ya, beliau berkata dan telah berlalu banyak sekali bahwasanya sesuatu yang al-muqsam alaih yang disumpahkan kepadanya apabila bentuknya muntafian, muntafian itu tidak ada boleh menggunakan atau boleh datang menggunakan kata la sebelum qasamnya, sebelum qasam. Naam. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan kata nafi, untuk menguatkan kata nafi atau kata peniadaan. Nah, di sini maksudnya la uqsimu biyaumil qiyamah, Ada la di situ bukan berarti artinya saya tidak bersumpah, bukan berarti itu Tapi la di situ itu artinya tetap sumpah Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi la-nya tidak memiliki efek atau tidak berarti nafi. Nah. Wal muqsam alaihi hauna wa isbat yang disumpahkan kepadanya di sini adalah penetapan hari berbangkit, penetapan hari berbangkit dan bantahan terhadap orang-orang jahil yang mereka itu mengklaim
mengklaim termasuk hamba-hamba, ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengklaim termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan ya termasuk tidak adanya hari kebangkitan jasad. Ya, kata mereka mengklaim ya atau Rod itu menolak adanya hari berbangkitnya jasad-jasad ini. Jadi mereka mengklaim ya tidak ada hari berbangkitnya jasad ini. Nah, karena itu Allah di sini berfirman ya, la uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, Allah di sini benar-benar ya bersumpah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, jadi bentuk penetapan Allah bahwa hari kiamat itu ada, tetapi ini dinafikan oleh orang-orang kafir. Kemudian wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan saya dan saya bersumpah juga dengan jiwa yang selalu menyesali atau selalu mencela dirinya sendiri. Nah, kemudian Al-Hasan berkata, Allah di sini itu bersumpah dengan hari kiamat. Di ayat ini Allah bersumpah dengan hari kiamat, tetapi belum bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali. Nah, jadi kata Al-Hasan, Allah di sini di ayat ini itu bersumpah dengan hari kiamat, tapi belum bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesali. Nah, akan tetapi Qatadah berkata, justru Allah di sini itu bersumpah dengan keduanya, kata Qatadah. Nah, radhiyallahu an, kata Qatadah rahimahullah taala, justru Allah di sini bersumpah dengan keduanya, dengan hari kiamat dan dengan jiwa yang selalu menyesali. Dan inilah yang dihikayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Beliau membawakan hikayat juga dari Ibnu Jarir dari Al-Hasan ya sampai ya kepada Al-A'raj bahwa ya keduanya membaca la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, keduanya membaca la uqsimu biyaumil qiyamah, kemudian hadza yuwajjihu qaulal Hasan. Dan ini adalah ucapan yang menguatkan atau yang menjadi dalil ucapannya Al-Hasan di mana beliau itu menetapkan hari kiamat ya atau menetapkan sumpah terhadap hari kiamat dan menafikan sumpah terhadap jiwa yang selalu menyesali. Naam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, yang benar adalah Allah bersumpah dengan keduanya. Allah bersumpah di sini dengan keduanya, dengan hari kiamat juga dengan jiwa yang selalu menyesali. Nah, ini seperti ucapannya Qatadah rahimahullah taala, dan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, dan ini yang dipilih juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ahli tafsir juga. Nah, kemudian fa'amma yaumul qiyamah fama'rufun wa amma nafsul lawwama faqala Qurratu ibnu Khalid anil Hasan al-Basri fi hadhihi al-ayat innal mu'mina wallahi ma narahu illa yalumu nafsahu ma aradtu bi kalimati ma aradtu bi aqlati ma aradtu bi hadithi nafsi wa innal fajira yamdi kuduman ma yu'atibu nafsahu. Wa qala Juwaybir balaghana anil Hasan annahu qala fi qawlihi wa la uqsimu bin nafsil lawwamah qala laisa ahadun min ahli samawati wal ardiyyin illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah. Nah,
Jadi di sini adapun hari kiamat ini sudah diketahui, sudah ma'ruf ya, sudah diketahui. Adanya hari kiamat itu sudah diketahui bagi orang-orang yang beriman tentunya. Nah, kemudian dan adapun jiwa yang selalu menyesali, maka Qurra ibn Khalid ya dari Hasan al-Basri beliau berkata bahwa seorang mukmin, demi Allah kata dia, seorang mukmin kami tidak melihatnya kecuali dia akan selalu mencela dirinya, dia di hari kiamat nanti. Ma aradtu bi kalimati, dan aku tidak menginginkan ucapanku. Ma aradtu bi aklati, dan aku tidak menginginkan makananku. Ma aradtu bi hadisi nafsi, dan aku tidak menginginkan hadisun nafsi itu dalam hati ya, atau sesuatu yang sudah diniatkan atau sudah dimunculkan dalam hati, itu namanya hadisun nafsi. Nah, jadi wa innal fajir, dan adapun orang fajir atau orang yang durhaka itu akan yamdi kuduman ma yu'atibu nafsahu, dia akan berlalu ya melakukan sesuatu dan tidak pernah mencela dirinya, tidak pernah mencela dirinya. Ini orang fajir. Kemudian Juwaibir berkata sampai kepada kami dari Hasan bahwa ia berkata tentang firman Allah wala uqsimu bin nafsil lawamah, dia berkata tidak ada seorang dari penduduk langit dan bumi, tidak ada seorang pun dari penduduk langit dan bumi kecuali dia akan mencela dirinya pada hari kiamat. Nah, jadi ini bentuk apa? Bentuk penyesalan ya, bisa jadi penyesalan. Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi dan penduduk langit dan bumi kecuali mereka akan mencela dirinya sendiri, menyesali dirinya sendiri pada hari kiamat. Ini bentuk penyesalan. Nah, kemudian fa'amma wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abdullah ibn Salih ibn Muslim an Israil an Simak annahu sa'ala Ikrimah an qawlihi wala uqsimu bin nafsil lawwamah qala yalumu 'alal khairi wasyarri law fa'altu kadza wa kadza, rawahu Ibnu Jarir an Abi Quraib an Waqi an Israil bihi. Naam. Ya, dari Ibnu Abi Hatim beliau membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Ikrimah ya. Ikrimah tentang firman Allah Ta'ala. Tentang firman Allah Ta'ala wala uqsimu bin nafsil lawamah. Beliau berkata setiap orang akan mencela dirinya sendiri. Mencela dirinya sendiri terhadap kebaikannya atau terhadap keburukannya. Ya, sekiranya aku melakukan ini, maka ini dan ini. Ini adalah bentuk celaan, ya. Ini adalah bentuk celaan seorang pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian waqala Ibnu Jarir wa haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana al-Mu'ammal haddatsana Sufyan an Ibnu Jurayj anil Hasan ibnu Muslim an Sa'id ibn Jubair fi qawlihi wala uqsimu bin nafsil lawamah qala talumu 'alal khairi wasyarri thumma rawahu min wajhin akhar an Sa'id annahu sa'ala Ibnu Abbas an dzalika faqala hiya nafsul laum wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid tandamu ala ma fata
wa talumu alaihi. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari juga meriwayatkan dengan sanadnya ya sampai kepada Sa'id ibn Jubair, kepada Sa'id bin Jubair tentang firman Allah Ta'ala wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dia berkata, ya, kamu akan mencela ya kebaikan dan keburukanmu, kamu akan mencela perbuatan baik dan burukmu. Kemudian juga ya diriwayatkan dari jalur yang lain sampai kepada Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, al-lawwamah adalah an-nafsul laum atau jiwa yang mencela. Jiwa yang mencela. Kemudian Ibnu Abi Najih dan Mujahid berkata, maksudnya adalah menyesali apa yang sudah terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawamah itu menyesali apa yang sudah terjadi, wa talumu alaihi dan mencelaknya. Dan mencelaknya. Naam. Ya, kemudian kita lanjutkan ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah. Naam. Ya, di sini kemudian qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbasin al-lawwamah al-mazmumah. Wa qala Qatadah al-lawwamah al-fajirah. Wa qala Ibnu Jarir wa kullu hadhihi al-aqwal mutaqaribah bil ma'na wal ashbah bi dhahiri tanzil annaha allati talumu sahibaha 'alal khairi wasyarri wa tandamu 'ala ma fata. Nah, menurut Ali bin Abi Thalhah, beliau ya membawakan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, al-lawwamah itu al-mazmumah. Jadi jiwa yang lawwamah itu jiwa yang mazmumah, yang mazmumah itu yang tercela ya atau buruk, yang buruk. Nah, tapi menurut Qatadah al-lawwamah itu al-fajirah. Kata Qatadah al-lawwamah artinya al-fajirah atau berdosa ya, dosa ya, durhaka dan sebagainya. Kemudian Ibnu Jarir berkata juga setiap ucapan yang tadi disebutkan itu memiliki kedekatan makna. Ya, dan saling menyerupai zahirnya. Ya, atau yang lebih tepat secara zahir dari firman Allah tadi bahwasanya maknanya adalah allati talumu sahibaha, yaitu jiwa-jiwa yang mencela para pelakunya, pelaku kebaikan dan keburukan, dan ia menyesali atas perlakuan itu pada hari kiamat nanti. Kemudian wa qauluhu ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a idhamah yaumal qiyamah ayudhannu anna la naqdiru ala i'adati idhamihi wa jam'iha min amakiniha al-mutafarriqah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Qala Sa'id ibn Jubair wal Aufi an Ibni Abbasin an naj'alahu khuffan aw hafiran. Wa kadza qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa Ibnu Jarir wa wajjahu Ibnu Jarir bi annahu ta'ala law syaa la ja'ala dzalika fid dunya wa dhahir min al ayati anna qawlahu ta'ala qadirina hala min qawlihi ta'ala najma'u ayudhannul insanu alla najma'a idhamah bala sanajma'uha qadirina ala an nusawwiya bananah ay qudratuna salihatun li jam'iha walau syi'na laba'athnahu azyada mimma kana fanaj'alu bananahu wa hiya atrafu asabi'ihi
mustawiyatan wa hadha makna qaul Ibnu Qutaibah wa Zajjaj. Naam. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan kembali tentang firman Allah, ayahsabul insanu allan najma' idzama, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Maksudnya pada hari kiamat, ya, apakah mereka, ya, manusia maksudnya, apakah mereka itu mengira bahwa kami itu tidak mampu untuk mengembalikan tulang belulang dan mengumpulkannya. Naam. Min amakiniha, dari tempat-tempatnya. Naam. Jadi mereka apakah mengira bahwa kami tidak bisa mengumpulkan tulang-tulang itu pada hari kiamat dari tempat-tempatnya? Naam. Yang berdekatan, yang berpisah-pisah, yang terpisah-pisah. Amakiniha al-mutafarriqah, tempatnya yang terpisah-pisah. Terus jawaban Allah, bala qadirina, tentu mampu, ya, tentu Allah mampu untuk menyempurnakan jari jemari. Ya, maksudnya, ya jelas tentu Allah bisa mengumpulkan kembali, ya, untuk meratakan atau meluruskan, ya, menyempurnakan jari jemari aja bisa. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair dan Aufi dan Ibnu Abbas berkata, Naam, an naj'alahu khuffan aw hafiran. Ya, akan kami jadikannya khuffan aw hafiran. Ya, arti dari hafir adalah bagian yang yang memiliki tulang al-qarn, tulang tanduk, ya. Ya, di bagian belakang binatang seperti unta, kemudian seperti keledai atau seperti kambing. Jadi ada bagian yang bentuknya itu seperti tanduk, ya, seperti tanduk. Ada bagian seperti tanduk yang berada di belakang binatang, ya, atau, ya, tulang ekor lah, kalau mungkin bahasa kita, ya, mirip tulang ekor, ya, di bagian belakang seperti tanduk. Nah, ya. Kemudian au hafiran, sama, ya, au hafiran cuma seperti itu. Nah, dan seperti ini juga yang dikatakan Mujahid dan Ikrimah dan Hasan dan Qatadah dan Dhahak dan Ibnu Jarir. Ya, mereka mengatakan juga seperti itu. Kemudian Ibnu Jarir, ya, menampakkan bahwasanya Allah Ta'ala itu lau sya'a, sekiranya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan hal itu di dunia. Sekiranya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan itu di dunia. Nah, akan tetapi zahirnya ayat ini itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah mampu, qadirina, halamin qaulihi ta'ala najma', ya. Di sini Allah, ya, mengatakan Allah itu mampu, ya, ketika keadaannya, ya, dalam firman Allah sebelumnya itu najma'a ayudhannul insan, maksudnya dikira manusia bahwa kami tidak mengumpulkan tulang belulang kembali. Nah, manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang lagi. Terus di sini dijawab, ya, bala, bahkan sana jema'uha, kami akan benar mengumpulkannya, qadirinya, mampu untuk menyempurnakan jari jemari, ya.
kami akan mengumpulkannya dan kami mampu untuk menyempurnakan jari jemari. Nah, maksudnya kemampuan kami itu sangat baik ya untuk mengumpulkan hal yang demikian. Dan sekiranya ya kami berkehendak, kami akan membangkitkannya azyad ya, melebihi apa yang kami jadikan terhadap jari jemari. Ya, maksudnya adalah bagian jari jemari manusia yang sudah sempurna ya. Kalau kami berkehendak, kami akan lebihkan ya, lebih takjubkan, menjadikan ya jari jemari yang sempurna, kami akan lebihkan dari itu. Nah, dan inilah makna ucapan Ibnu Qutaibah dan Zajjaj. Nah, kemudian wa qauluhu bal yuridul insanu liyafjura amamah. Qala Sa'id an Ibn Abbas ya'ni yamdi kuduman. Wa qala al-Awfi an Ibn Abbas liyafjura amamah ya'ni al-amal. Yaqulu al-insanu a'malu thumma atubu qabla yaumil qiyamah wa yuqalu huwal kufru bil haqqi baina yaday al-qiyamah. Wa qala Mujahid liyafjura amamah liyamdi amamahu raqiban ra'sahu. Wa qala al-Hasan la yulqa ibnu Adam illa tanzi'u nafsahu ila ma'siyatillah kuduman illa man asamahu Allah ta'ala. Wa rawiya an Ikrimah wa Sa'id ibn Jubair wa Dhahak wa Suddi wa ghairi wahidin minas salaf huwa alladhi ya'jalu dhunuba wa yusawwifu at-taubah. Wa qala Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbasin huwal kafir yukadzibu biyawmil hisab. Wa kadha qala Ibnu Zaid wa hadha huwal azhar minal murad. Wa lihadha qala ba'dahu yas'alu ayyana yawmul qiyamah ay yaqulu mata yakunu yawmul qiyamah wa innama su'aluhu su'al istib'adin liwuqu'ihi wa takdzibun liwujudihi kama qala ta'ala wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Nah, kemudian Ibnu Katsir kembali menafsirkan ayat bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ya. Tetapi manusia itu ingin selalu berada dalam maksiat atau selalu berbuat maksiat. Kemudian Sa'id ya, dan Ibnu Abbas berkata, maksudnya yamdi kuduman ya, selalu melakukan maksiat itu. Kemudian Al-Awfi dari Ibnu Abbas ya. Kemudian dari Ibnu Abbas menjelaskan liyafjuru amamah maksudnya al-amal. Amal itu cita-cita atau harapan ya, atau harapan. Nah, kemudian manusia berkata ya, a'mal. Manusia berkata saya akan beramal. Kemudian saya akan bertaubat sebelum hari kiamat. Saya akan bertaubat sebelum hari kiamat. Nah, dikatakan justru dia itu kalau begitu, kalau taubatnya nunggu hari kiamat, dia adalah orang yang kufur, orang yang kafir dengan kebenaran atau dengan al-haq di antara ya yang ada di hadapan hari kiamat. Jadi orang yang bertobat sebelum hari kiamat, maksudnya ketika mendekati hari kiamat ya, itu dikatakan kepadanya itulah orang yang kufur di hadapan hari kiamat. Nah, kemudian Mujahid itu berkata ya, agar liyafjura amama, agar dia selalu berbuat maksiat di depannya, liyam dia amamahu raqiban ra'sahu. Maksudnya adalah dia selalu mengendarai di depan kepalanya, selalu berkendara ya. Raqiban ra'sahu, mengendarai kepalanya. Nah, kemudian Hasan berkata, Ibnu Adam tidak akan
dilempar, Ibnu Adam tidak akan dilempar kecuali dia akan tanza, mencabut dirinya sendiri, ya, atau menarik dirinya sendiri untuk selalu berbuat maksiat kuduman-kuduman, ya, terus menerus. Kecuali dirinya sendiri yang melakukan maksiat terus menerus. Illa man asamahullah, kecuali hamba-hamba yang Allah lindungi. Hamba-hamba yang Allah lindungi. Naam. Kemudian diriwayatkan dari Ikrimah dan Sa'id bin Jubair dan Dhahak dan Suddi dan selain dari yang lainnya dari ulama-ulama salaf. Naam. Kemudian dia adalah orang yang menyegerakan dosa, ya'jalu dzunub, menyegerakan dosa dan mengakhirkan taubat. Maksud dari firman Allah liyafjura amamah, yaitu dia menyegerakan dosa dan mengakhirkan taubat. Kemudian Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas juga berkata, maksud dari ayat itu adalah orang-orang kafir yang mendustakan akan hari kiamat, akan hari penghisaban. Ya, kemudian Ibnu Zaid juga berkata seperti ini. Nah, dan ini adalah yang lebih jelas, lebih mengena maksudnya. Oleh karena itu, ya, dia berkata setelahnya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, maka dia akan berkata kapan hari kiamat itu terjadi. Ya, maksudnya kapan kiamat akan dilaksanakan. Dan pertanyaannya ini adalah bentuk istib'ad atau bentuk menjauhkan diri dari terjadinya hari kiamat dan pendustaan terhadap keberadaan hari kiamat, ya. Jadi orang-orang kafir ketika nanya kapan hari kiamat, itu adalah bentuk menjauhkan dirinya dari hari kiamat dan bentuk penolakan atau mendustakan hari kiamat itu sendiri. Kemudian Allah berfirman, yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, ya. Allah berfirman seperti dalam ayat ini. Mereka berkata, kapan terjadi janji Allah itu jika kalian termasuk orang yang benar? Ya, katakanlah sesungguhnya hari-hari yang dijanjikan itu tidak akan diakhirkan darinya sedikit pun dan tidak akan dimajukan darinya. Nah, jadi hari-hari kiamat, hari yang dijanjikan itu akan terjadi dan Allah tidak akan memajukan sedikit pun dan tidak akan mengakhirkan juga sedikit pun. Naam. Kemudian waqala ta'ala huna fa idza bariqal basar qara'a Abu Amr ibn al-Ala bariqa bi kasri ra ay hara. Wa hadha alladhi qalahu shabihun bi qawlihi ta'ala la yartaddu ilaihim tarfuhum ay bal yanzuruna minal faza'i hakadha wa hakadha la yastaqirru lahum basarun ala syai'in min shiddati ar-ru'bi. Faqara'a akharun baraqa bil fathi wa huwa qaribun fil ma'na minal awal. Wal maqsudu annal absar tanbahiru yawmal qiyamah wa tahsha'u wa taharu wa tadhillu min shiddatil ahwali wa min 'idhami ma tusyahiduhu yawmal qiyamati minal umur. Kemudian Allah berfirman di sini, dan apabila mata-mata itu terperanjat, kaget, takut, ya, terbelalak. Kemudian Abu Umar bin Ala itu berkata, bariko dengan ro yang dikasroh,
itu artinya haro atau bingung ya. Haro itu ya bingung. Nah, atau seperti orang haro itu seperti orang mabuk ya. Jadi sempoyongan atau apalah istilahnya ya. Nah, dan ini yang dikatakan itu juga ya serupa dengan ucapan Allah Ta'ala la yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka ya, tarfuhum ya, kedipan mata mereka itu tidak akan kembali ya, tidak akan kembali. Maksudnya kedipan mata mereka itu terus melotot atau terus fokus, terus melotot pada hari itu, nggak bisa berkedip lagi. Nah, kemudian maksudnya balian duruna minal faza', karena mereka selalu memperhatikan minal faza'i, memperhatikannya karena takut begini dan begini ya, begini dan begini. Mereka itu nggak berkedip matanya karena takut, memperhatikan ini dan itu. Nah, kemudian ya penglihatan mereka pun tidak akan tenang, tidak akan tetap terhadap sesuatu karena ar-ru'bi, karena takut juga, Kemudian yang lainnya itu membaca baraka kan di sini dibacanya faidza barikal basar. Ada yang lain membacanya baraka dengan ra yang di fathah, dan keduanya memiliki arti yang berdekatan dari arti yang pertama tadi. Nah, adapun maksudnya adalah penglihatan itu pada hari kiamat ketakutan ya, taksya dan khawatir ya, tegang, khawatir, watahar dan nggak bisa tenang ya, nggak bisa tenang, watadil, dan ya dalam keadaan hina ya. Mata-mata pada saat itu akan terlihat hina. Karena apa? Karena mencekamnya hari kiamat atau terjadinya hari kiamat, dan dari besarnya apa yang ia lihat pada hari kiamat ya, pada hari kiamat tersebut. Naam. Kemudian waqalu ta'ala wa khasafal qamar ay dhahaba dawuhu wa jumi'a syamsu wal qamar, qala Mujahid kuwira wa qara'a Ibnu Zaid inda tafsir hadhihi al-ayat idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu qadarat wa ruwiya an Ibnu Mas'udin annahu qara'a wa jumi'a baina syamsi wal qamar. Naam. Kemudian waqalu ta'ala yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar ay idza ayana ibnu adam hadhihi al-ahwal yawmal qiyamati hina idzin yuridu an yaqirra wa yaqulu ainal mafar ay hal min malja'in aw maw'ilin. Qala Allah Ta'ala kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Sa'id Ibnu Jubair wa ghairu wahidin minas salaf ay la najata wa hadhihi al-ayah kaqouli ta'ala ma lakum min malja'i yawma idzin wa ma lakum min naqir ay laisa lakum makanun tatanakkarun fihi wa kadza qala hauna la wazar ay laisa lakum makanun ta'tasimuna fihi wa lihadza qala ila rabbika yawma idzinil mustaqar ay al marja'u wal masir. Ya, kemudian Allah berfirman wa khasafal qamar, dan bulan-bulan itu tidak kelihatan, tidak nampak cahayanya kembali, tertutup cahayanya. Maksudnya ya cahayanya itu hilang. Kemudian matahari dan bulan itu di jumi atau dikumpulkan pada hari kiamat, atau kuwira dibenturkan ya, dihancurkan. Dan kemudian Ibnu Zaid di dalam tafsir ayat ini beliau menjelaskan idza syamsu kuwirat ya, apabila matahari itu dihancurkan. Wa idzan nujumu qadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan atau bertabrakan. Nah, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau membaca jumi'a baina syamsi wal qamar ya,
Qara'a maksudnya beliau menjamak jumi'a baina syamsi wal qamar ya. Apabila dikumpulkan antara matahari dan bulan, bukan wa jumi'a syamsu wal qamar, tapi ada bainanya. Ya, ini salah satu qiraah yang pernah dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Jadi wa jumi'a baina syamsi wal qamar, bukan wa jumi'a syamsu wal qamar. Nah. Kemudian firman Allah Ta'ala juga yaqulul insan ya, manusia pada hari itu berkata, kemana kita akan lari, kemana kalian akan lari. Nah, maksudnya apabila manusia itu atau Ibnu Adam itu melihat terjadinya huru hara hari kiamat atau mencekamnya hari kiamat, pada waktu itu dia ingin melarikan diri, seraya berkata, kemana kita akan pergi, kemana kita akan lari. Apakah ada tempat atau ada ya untuk bernaung dari kegaduhan hari ini atau huru hara hari ini? Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya tidak ada, la wazar, ya tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa menghindar. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Rabbmu pada hari itu mustaqar, bisa kembali. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair dan selainnya dari salaf berkata, tidak ada keselamatan, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Dan ayat ini itu seperti firman Allah dalam ayat lain, malakum mim malja'ya, bahwa tidak ada bagi kalian tempat kembali pada hari itu, dan tidak ada bagi kalian min nakir ya, yang bisa mengingkarinya. Nah, kemudian ya maksud min nakir itu kalian tidak bisa ya lakum makan tastangkiruna fihi, tidak ada bagi kalian tempat untuk mengingkarinya, untuk mengingkari. Dan seperti ini juga yang dikatakan di sini, la wazar, maksudnya laisa lakum makanun ta'tasimuna fihi. La wazar adalah tidak ada tempat untuk ta'tasimun ya, untuk menyelamatkan, untuk berpegang teguh ya, nggak ada tempat pada hari kiamat yang seperti itu. Karena itu Allah berfirman, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, pada hari itu ya kepada Rabb-nya lah tempat kembali atau tempat pulang dan tempat berkumpul, al-masir, tempat berkumpul. Naam. Ya, kemudian setelah itu ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, tsumma qala ta'ala yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ay yuhbiru bi jami'i a'malihi qadimiha wa hadithiha awwaliha wa akhiriha wa saghiriha wa kabiriha, kama qala ta'ala wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa kadza qala huna balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ay huwa syahidun ala nafsihi alimun bima fa'alahu walau i'tadhara wa ankara. Wa kama qala ta'ala iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa qala Ali ibnu Abi Talha an ibni Abbasin balil insanu ala nafsihi basirah yaqulu sam'uhu wa basaruhu wa yadahu wa rijlahu wa jawarihuhu. Wa qala Qatadah syahidun ala nafsihi wa fi riwayatin qala idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nas wa dhunubihim ghafilan an dhunubihi. Wa kana yuqal inna fil injili maktuban ya ibna adam tubsiru al-qadhata fi aini akhika wa tatrukul jizla fi ainika la tubsiru.
Nah, wa qala Mujahid walau alqa ma'adhirah walau jadala anha fa huwa basirun 'alaiha. Wa qala Qatadah walau alqa ma'adhirah walau i'tadhara yawma idzin bi batilin la yuqbalu minhu. Wa qala Suddi walau alqa ma'adhirah hujjatahu. Nah, kemudian Allah berfirman akan disampaikan, dikabarkan pada manusia pada hari itu terhadap apa yang dia lakukan dan terhadap apa yang dia lalaikan. Nah, terhadap apa yang dia lalaikan. Maksudnya Allah akan mengabarkan tentang seluruh amalnya, baik yang terdahulu ataupun yang baru, baik yang pertama ataupun terakhir, baik yang kecil ataupun besar. Sebagaimana Allah berfirman, mereka mendapati apa yang mereka lakukan hadira di depannya, dan Allah atau Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun. Nah, kemudian dan di sini juga atau begini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan manusia itu terhadap dirinya sendiri basirah, menjadi saksi. Walau al-qamadira, walaupun dia mencari-cari alasan, mencari-cari alasan. Maksudnya adalah dia menjadi saksi untuk dirinya dan dia mengetahui apa yang dia lakukan, walaupun dia mencari alasan untuk mengingkarinya. Dan sebagaimana Allah berfirman juga dalam ayat lain, bacalah kitabmu, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup bagimu hari ini kamu terhadap dirimu itu menghisab diri sendiri. Nah, penghisab diri sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalha dan Ibnu Abbas berkata tentang ayat Allah balil insanu ala nafsi basirah, mereka berkata adalah bukan cuma dirinya yang bersaksi, tapi penglihatannya, kemudian pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kedua kakinya dan seluruh anggota badannya menjadi saksi atas perbuatannya. Kemudian Qatadah berkata menjadi saksi terhadap dirinya, kata Qatadah. Nah, kemudian dalam riwayat lain ia berkata, apabila engkau berkehendak, wallahi demi Allah, wallahi aku melihatnya itu basiron, menjadi saksi bi uyubin nas. Aku melihatnya itu bersaksi dengan aib-aib manusia, dengan keburukan manusia. Ada orang yang bersaksi dengan keburukan manusia. Akan tetapi dosa-dosanya dia ghafilan, dilupakan. Akan tetapi dia melupakan dosa-dosanya. Nah, ini sebagaimana dikatakan sesungguhnya di dalam Injil itu tertulis. Di dalam Injil tertulis, wahai anak Adam, engkau itu melihat qadzat atau kotoran di mata saudaramu, akan tetapi engkau meninggalkan al-jizla atau kotoran juga cairan atau kotoran yang ada di mata yang kamu tidak melihatnya, padahal di dirimu sendiri kamu tidak melihatnya, justru kamu melihat kotoran yang ada di saudaramu. Nah, kemudian Mujahid berkata walau al-qama'adirah, tentang ayat walau al-qama'adirah, walaupun dia berusaha mencari alasan, maksudnya adalah walaupun dia berjidal, berdiskusi tentangnya, tentang persaksian atasnya. Kemudian Qatadah berkata juga dalam walau al-qama'adirah, maksudnya walaupun dia mencari alasan pada hari itu dengan alasan yang batil, yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Suddi juga berkata tentang ayat Allah walau al-qama'adirah, kata beliau walaupun dia menyampaikan hujjah dalil-dalilnya, tetap saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala
ya dia akan tertolak. Nah, kemudian wa qala qala Ibnu Zaid wal Hasan al Basri wa ghairuhum wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa qala Qatadah an Zurarah an Ibnu Abbas walau alqa ma'adira yaqulu law alqa thiyabahu wa qala ad-Dhahak walau alqa suturahu wa ahlal Yaman yusammuna as-satra al-mi'dar wa sahih qalu Mujahid wa ashabu wa qali ta'ala thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin ka qali ta'ala yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun wa qala al-Aufi an Ibni Abbas walau alqa ma'adira hiya al-i'tidar alam tasma annahu qala la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa qala wa alqau ila Allah yawma idzis salam ila Allah yawma idzinis salam wa alqau salama ma kunna na'malu min su' wa qauluhum wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Nah, kemudian masih berkaitan tentang walau alqa ma'adirah, ya, Ibnu Zaid dan Hasan al-Basri dan selainnya mereka memilih kata ya walau alqa ma'adirah seperti yang dijelaskan tadi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh atau yang dipilih oleh Ibnu Jarir ya. Jadi ini merupakan pilihan Ibnu Jarir at-Tabari. Nah, kemudian Qatadah dan Zurarah berkata dari Ibnu Abbas, Qatadah berkata dari Zurarah dari Ibnu Abbas, walau alqa ma'adirah, ayat tadi berarti ya yaqulu dia berkata sekiranya dia melemparkan alqa siyabahu, melemparkan bajunya. Kemudian Dhahak berkata walau alqa suturahu, ya kata Dhahak walau alqa ma'adirah itu maknanya walaupun dia melempar suturahu, hijabnya atau satirnya ya, penghalangnya. Dan orang-orang Yaman mereka menamakan sitr atau penghalang itu dengan al-mi'dar. Menamakan as-sitr, kata sitr itu dengan al-mi'dar. Dan yang benar adalah ucapan Mujahid dan teman-temannya. Seperti firman Allah Ta'ala tentang walau alqa ma'adirah itu summa lam takun fitnatuhum. Kemudian fitnah mereka itu belum terjadi. Nah, illa anqalu kecuali ketika mereka berkata wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, ya, kami tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat syirik. Nah, padahal mereka melakukan kesyirikan, tapi ngomongnya seperti itu. Tapi ucapannya tidak pernah berbuat syirik. Nah, kaqauli ta'ala, dan ini seperti firman Allah juga Ta'ala, pada hari yang Allah akan bangkitkan mereka semuanya, kemudian mereka bersumpah sebagaimana ya mereka bersumpah kepadanya sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Nah, kemudian mereka menyangka bahwasanya mereka itu ya benar pada apa yang dilakukannya. Ya, tidak begitu bahwa sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang berbohong atau berdusta. Jadi mereka biasa sumpah kepada ya Allah nanti seperti sumpahnya mereka kepada kalian teman-temannya. Ya, tapi itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aufi dari Ibnu Abbas ya berkata walau alqa ma'adirah maksudnya adalah al-i'tidar. Ya, ma'adirah di sini artinya al-i'tidar atau mencari uzur. Ya. Kemudian dia berkata, tidakkah engkau mendengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Ya. Allah berfirman tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim ya uzur mereka, alasan mereka. Kemudian ia juga berkata walau alqau ila Allah yauma idzinis salam, dan ya mereka melemparkan kepada Allah pada hari itu assalam, keselamatan. Orang-orang kufur, orang-orang kafir mereka ya mengucapkan keselamatan atau melemparkan keselamatan. Atau dengan yang serupa juga fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' ya. Mereka ya mengucapkan keselamatan terhadap apa yang kami dahulu perbuat dari keburukan.
keselamatan. Nah, dan ini banyak. Kemudian terakhir waqauluhum, ya, dan seperti ucapan mereka juga, wallahi demi Allah, wallahi rabbina demi Allah, demi Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami tidak pernah berbuat kesyirikan, tetapi itu adalah kebohongan, kedustaan. Ya, tapi itu walaupun alasan mereka, nanti alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berguna. Wallahu taala a'lam. Ya, ikhwah dan akhwat, mungkin ini yang bisa kita kaji, kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ana cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, syukran jazakumullahu khairan. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran jazakallah warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh.